Ngomongin soal pesawat baling-baling, yang ada di pikiran kebanyakan orang adalah pesawat kecil yang nggak stabil, kuno, ringkih, mungkin juga gampang jatuh. Pokoknya bikin sport jantung gitu deh kalau jadi penumpangnya. Tapi sehebat apapun pesawat jet, kehadiran pesawat baling-baling jelas masih sangat dibutuhkan. Pernah punya pengalaman gak terlupakan saat naik pesawat baling-baling? Ceritain dong di kolom komentar. Dan kalau kamu terlewatkan video lain soal pesawat baling-baling, coba klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Dalam sejarah industri penerbangan, manusia udah berhasil merancang dan menerbangkan pesawat baling-baling yang punya bodi bongsor. Nggak cuma bisa mengangkut manusia atau hewan, tapi juga bisa bawa pesawat lain di dalam perutnya. ATR-42. Sebenarnya pesawat ini nggak terlalu besar sih, tapi sangat populer di Indonesia. Pengguna utamanya adalah Wings Air yang melayani penerbangan ke pulau-pulau kecil. ATR-42 sendiri merupakan pesawat bikinan Perancis yang bisa membawa sekitar 40 penumpang. Teknologi canggih dan kemampuannya beroperasi dengan fasilitas minim jadi kelebihan utama ATR-42. ATR-72. Pesawat yang satu ini merupakan pengembangan dari ATR-42. Badannya dipanjangin dan engine powernya diperbesar supaya bisa menerbangkan lebih banyak muatan. Sesuai namanya, ATR-72 mampu mengangkut 72 penumpang dalam sekali terbang. Tapi jumlah penumpang bisa kurang atau lebih sedikit, tergantung konfigurasi kursinya. Bombardier Dash 8 Q400. Sebenarnya Bombardier Dash 8 punya cukup banyak varian. Yang paling imut berkapasitas 37 penumpang adalah varian Q200. Sedangkan Q400 sendiri menjadi varian paling anyar dan paling besar. Dengan memanjangkan badan dan menambah kekuatan mesinnya, varian ini bisa mengangkut sekitar 80 orang sekaligus atau muatan maksimal hampir 8.500 kg. Bombardier Dash 8 bisa dibilang udah jadi salah satu pesawat baling-baling terlaris selain pesawat ATR-72. Tercatat ada 60 maskapai penerbangan di dunia yang mengoperasikan pesawat ini. Operator paling besarnya adalah Jazz Airlines, salah satu maskapai asal Kanada. Ilyushin Il-18. Ini adalah pesawat jadul bikinan Rusia yang sampai sekarang masih aktif beroperasi di berbagai negara. Il-18 pertama kali diproduksi pada era 50-an. Salah satu yang bikin Il-18 tahan lama adalah kerangkanya yang terbilang sangat kuat. Banyak operatornya bilang kalau pesawat ini nggak mengalami masalah sama sekali di bagian airframe setelah terbang 45.000 jam. Soal kapasitas penumpang juga nggak main-main. Dalam sekali terbang, Il-18 bisa mengangkut hingga 120 orang atau muatan maksimal 35.000 kg. Pada era pengembangannya, nggak kebayang kalau pesawat baling-baling bisa mengangkut muatan segitu besarnya. Gara-gara ketangguhan ini, banyak maskapai terutama dari negara berkembang kepincut sama Il-18. Misalnya Aeroflot Rusia, CAAC Airlines China, Aero Caribbean Kuba, Czechoslovak Airlines Czechoslovakia, dan LOT Polandia. Oh ya, Il-18 juga sempat jadi pesawat kepresidenan Indonesia era Soekarno loh. Lockheed L100. Ingat, ini L100 bukan L300 ya. Walau keduanya sama-sama buat bawa barang. Pick up kali ah. Buat banyak orang mungkin nama L100 masih asing. Tapi kalau C-130 Hercules pasti udah kenal kan? Sini kami kasih paham. Keduanya adalah pesawat yang sama. Cuma L100 dikembangkan secara khusus buat kebutuhan sipil. Walaupun bisa mengangkat penumpang, tapi Lockheed Martin sejak awal udah mendesain pesawat ini sebagai pesawat kargo. Sekali terbang, L100 bisa membawa lebih dari 23.000 kg muatan. Gak kayak C-130 yang laris manis di seluruh dunia, operator L100 gak sampai 5 di planet bumi. Antonov AN-22, Ante atau Antheus. Begitu nickname Antonov AN-22. Inilah pesawat baling-baling terbesar yang pernah dibuat sepanjang sejarah peradaban umat manusia.
Walau sekilas AN-22 kelihatan aneh, tapi ya begitulah, memang pesawat buatan Uni Soviet. Keindahan dan kenyamanan urusan belakangan. Yang paling penting adalah ketangguhan dan performanya. Sekali terbang, Antonov AN-22 bisa mengangkut 80.000 kg muatan atau setara dengan 9 unit F-16. Gila kan? Sama kayak L-100, pabrikannya memang sejak awal mendesain pesawat ini jadi pesawat kargo. Jadi nggak usah bayangin, kamu bisa duduk nyaman di dalam kabin ya. Sebenarnya masih banyak pesawat baling-baling yang terkenal dan punya performa mumpuni di dunia. Kalau kamu tahu pesawat baling-baling lainnya yang punya cerita unik, tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu cerita Angkutpedia kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terus subscribe juga ya. Dan udah nonton video-video ini? Kalau belum, silakan klik ya. Udah dulu, bye-bye.